Selamat malam, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Bersama saya, Pendeta Indri Niki Yulu Kiroyan, kita berjumpa lagi di Night Call GPIB. Sebelum kita mengakhiri malam ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, berikanlah kami hikmat oleh kekuatan Roh Kudus, supaya kami yang membaca Alkitab dapat mengerti tentang firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 29 ayat 17 sampai 24 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keselamatan Sesudah Penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Maranatha. Saudara-saudaraku, rasa malu adalah perasaan yang umumnya muncul dalam diri manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malu adalah perasaan tidak enak hati, merasa diri rendah atau hina karena telah berbuat sesuatu yang kurang benar atau berbuat sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Rasa malu juga dapat diakibatkan karena segan untuk melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, atau khawatir akan melakukan suatu kesalahan. Selain itu, rasa malu juga bisa muncul dari perasaan diri kurang mampu secara akademik atau ekonomi, dan lain sebagainya. Tema renungan kita pada malam ini adalah bebas dari rasa malu. Saudara-saudaraku, siapakah yang merasa malu dalam perikop bacaan dan renungan kita saat ini? Dan merasa malu karena apa? Ya, mereka adalah bangsa Israel yang mengalami rasa malu di hadapan Allah dan bangsa-bangsa sekitar mereka, karena mereka jatuh ke tangan bangsa penakluk. Mengapa bisa jatuh dalam bangsa penakluk? Oleh karena mereka tidak mendengarkan perkataan Tuhan.
mereka memilih untuk mengandalkan kekuatan lain, yakni kekuatan manusia yang sesungguhnya sangat terbatas, ketimbang mengandalkan Tuhan yang sanggup memelihara hidup mereka. Akhirnya, mereka pun jatuh dalam dosa akibat pelanggaran mereka. Saudara-saudaraku, bangsa Asyur menjadi salah satu bangsa yang menaklukkan bangsa Yehuda saat itu. Bangsa Asyur memiliki kekuatan super untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain di wilayah timur dekat kuno. Saat itu mereka sedang ekspansi besar-besaran ke negara-negara kecil di sekitar wilayah Israel dan ingin merebut Yerusalem. Pada waktu Hizkia menjadi raja Yehuda, Allah menolong dia dan segenap penduduk Yerusalem, karena Raja Hizkia adalah raja yang taat dan mengasihi Tuhan. Ia mengindahkan firman Tuhan dan menyuruh bangsanya untuk mencari Tuhan serta kebenaran firman-Nya. Sungguh sangat berbeda dengan sikap raja-raja Yehuda sesudah Hizkia. Sebagian daripada mereka malah membiarkan penyembahan berhala bangsa Kanaan dan bangsa Asyur dilakukan oleh umat Israel. Akibatnya, atas ulah mereka, Allah menjadi murka. Allah kecewa karena umatnya berpaling dari janji setia mereka kepadanya. Kemudian pada satu masa, akhirnya Allah membiarkan Asyur memukul kalah bangsa Yehuda. Mereka pun harus menanggung rasa malu yang hebat akibat penawanan dan penaklukan itu, bahkan akibat kesalahan mereka. Saudara-saudara, ada hal menarik yang kita baca dalam teks Alkitab pada malam ini, yaitu di balik berbagai kesengsaraan yang dialami oleh umat Israel, ada kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang Ia sediakan buat mereka yang mau berbalik kepadanya. Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk mengumandangkan karya keselamatan daripadanya kepada umat Israel yang telah menyesal, malu, dan merasa rendah itu. Allah berkenan bermurah hati untuk menyelamatkan mereka sesudah penindasan yang dialami. Allah sangat mengerti bahwa manusia tidak tahan menderita sengsara berlama-lama akibat perbuatan mereka yang menyimpang dari firman-Nya. Allah juga memahami bahwa rasa malu akan membuat umat semakin terpuruk menjalani hidup, bahkan dalam meletakkan pengharapan masa depan mereka kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita kelepasan sesudah penindasan. Saudara-saudara, sungguh ucapan Nabi Yesaya di sini memberikan penghiburan dalam sanubari mereka. Ternyata Allah itu tidak selamanya menindas, tidak selamanya membiarkan mereka hidup sengsara. Allah tetap berkarya untuk melepaskan mereka dari berbagai penderitaan hidup. Bahkan Allah berkenan untuk mengampuni mereka, agar mereka beroleh sukacita kembali. Di sini kita melihat dan merenungkan tentang kebaikan Allah yang sungguh memulihkan keadaan umat Israel, agar mereka menjadi baik kembali. Di situ dikatakan bahwa orang yang tuli akan mendengar dan buta akan melihat. Hal itu merupakan suatu kiasan tentang masa pemulihan yang akan Allah kerjakan. Dan tentunya dalam pemahaman iman kita selaku orang Kristen adalah
bahwa pemulihan itu dan kelepasan itu digenapi, dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan mengalami pengampunan daripada Allah. Kembali dalam teks bacaan kita saat ini, bahwa Nabi Yesaya menyampaikan kalau ada satu masa di mana orang-orang akan kembali berbalik kepada Allah karena penghukuman yang diberikannya mengandung janji dan harapan tentang keselamatan di masa depan. Frasa di ayat 17-18 adalah kiasan tentang masa yang akan datang, yang akan terpenuhi dan tergenapi di dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Ia sendiri adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia dari dosa dan memulihkan keadaan kita sehingga kita boleh berdamai kembali dengan Allah dan dengan sesama. Bahkan dalam perikop bacaan kita juga dikatakan bahwa tidak ada lagi orang-orang yang berbuat tidak baik atau semena-mena terhadap sesamanya. Karena Allah akan mengganti perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu menjadi baik. Karena Allah memenuhi kehidupan mereka. Saudara-saudara, sesungguhnya hal yang sama yang Allah lakukan kepada bangsa Israel juga Allah lakukan dalam kehidupan kita di masa kini. Mungkin kita pernah berlaku curang, buta, dan tuli di hadapan Allah. Kita lebih menuntut agar Allah melakukan apa yang kita mau daripada kita melakukan kewajiban kita kepadanya. Kita enggan untuk melihat rancangan Tuhan yang tampaknya samar-samar dan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kita harus ekstra sabar menantinya. Kita tidak mau mendengar tuntunan Tuhan agar kita mempercayai Dia lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi jatuh. Kita tidak sampai pada tujuan kita. Jalan hidup kita terasa tertutup. Di saat itulah kita menyadari kalau kita telah melawan Allah. Dan kita pun jadi merasa malu dengan sangat. Karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak sampai pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan bersukacita. Tanpa Tuhan tidak ada rasa damai sejahtera. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada malam ini mau mengajak kita semua untuk menunjukkan harga diri dan kehormatan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah melakukan kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Ia mau supaya kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Kita tidak boleh lagi melakukan perbuatan yang cemar. Sebaliknya kita diingatkan dan diarahkan untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Janganlah kita merasa bangga karena kita bisa berbuat dosa atau karena kita melawan Allah. Janganlah kita merasa senang karena melakukan kedagingan atau hidup dalam hawa nafsu dunia ini. Jangan demikian, saudaraku. Sebaliknya, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta tuntunannya agar kita dapat berbuat sesuai kehendak-Nya.
Baiklah kita bermegah di dalam Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Dia. Marilah kita menunjukkan citra Allah dalam segala kemuliaan dan kebesarannya dengan menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia ini melalui sikap yang mau mengampuni, rukun dan damai, serta sejahtera adanya. Lewat tutur kata kita yang menghibur dan menguatkan, lewat pikiran kita yang membangun dan membaharui, dan lewat seluruh kehidupan kita yang menghadirkan sukacita dan damai yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang menyadarkan kami tentang siapa diri kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi telah beroleh keselamatan dan pengampunan-Mu. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi dalam kasih setiamu yang besar, Engkau berkenan untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka kami tahu bahwa hanya bersama Tuhan, kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang dalam berbagai pergumulan kehidupan. Oleh karena sakit penyakit, mari ya Tuhan, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Mereka yang tertimpa musibah dan bencana, mari Tuhan, Engkau hibur dan kuatkan mereka. Pulihkanlah keadaan mereka lewat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, bahkan sesama yang ada di sekitar mereka, supaya mereka boleh melihat hari esok yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan kehidupan keluarga, rumah tangga, ataupun kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan mereka. Kami percaya bahwa harapan dan iman kami tidak sia-sia, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dan maha kuasa. Kami percaya akan tiba waktunya, sesuatu yang indah yang sudah Tuhan siapkan akan terjadi. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pemerintah daerah di mana kami berada. Kami serahkan seluruh keberadaan masyarakat Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan selalu menopang. Jadikan pemimpin bangsa kami orang-orang yang berintegritas tinggi, yang takut akan Tuhan. Jadikan bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang hidup, rukun, dan cinta akan persaudaraan. Menjadi bangsa yang kuat, yang mandiri, dan yang sungguh-sungguh hidup dalam berkat-berkat Allah. Kami berdoa buat GPIB, fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan jajarannya, seluruh jemaat GPIB yang ada di kota maupun di pelosok daerah, jemaat induk dan pospelkes, setiap orang yang ada di dalam persekutuan pelayanan kesaksian GPIB. Biarlah Tuhan selalu memberkati, sehingga GPIB boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan dan selalu menghadirkan damai sejahtera-Mu. Ya Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Pulihkanlah tenaga kesehatan kami di saat kami beristirahat. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat tenang beristirahat hingga esok pagi. Atas perkenanan Tuhan, kami boleh bangun untuk memulai hidup yang baru dan melayani Tuhan bersama dengan keluarga kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan keselamatan kami. Amin.
Selamat malam, Tuhan memberkati.